cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Raja. Dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku akan Kami mencintai-Mu dengan segenap hati kami. Kami memuji, haleluya, haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, haleluya. Kami serahkan hati pikiran kami kepadamu pada saat ini Tuhan. Mari Roh Kudus lawat kami semua. Bukakan pintu hati kami. Kami rindu bagikan tanah gersang yang merindukan air-Mu Tuhan. Curahkan Tuhan firman-Mu bagi kami semua, agar kami boleh bertumbuh dan terus berbuah
dan buah kami lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Saya rindu bahwa jemaat GSJ Kados di tempat ini kita saling mengasihi, saling membangun, menguatkan satu di yang lain. Amin. Perkenalkan, nama saya adalah Pendeta Bodwin Tommy Panjaitan. Saya marga Panjaitan. Tapi kalau ditanya saya suku apa, saya bilang saya sukunya Batman. Nah, Batak Manado. Kebetulan mami saya itu orang Manado dan papi saya orang Batak. Jadi saya lahir di kota Surabaya. Jadinya kalau saya ditanya pakai cakap bahasa Batak, saya kurang bisa Bapak Ibu. Karena kebetulan saya baru merintis di gereja di kota Medan ini 7 tahun yang lalu. Saya berangkat dari kota Surabaya, setelah 11 tahun saya menjadi staf pastoral, wakil gembala di kota Surabaya, dan akhirnya diutus ke Medan dan memulai gereja. Dan puji Tuhan kami memulai sidang jemaat Tuhan dari 2 keluarga, sekarang ada 30 keluarga, ya kehadiran kurang lebih antara 80 sampai 100 orang. Tempatnya adalah di Marendal. Dan doakan gereja kami pada saat ini, kami rindukan tahun ini kami akan segera membeli tanah dan membangun gereja bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oke, ditampilkan. Nah, hari ini Bapak Ibu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Gembala Sidang yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini pesan khusus dari Ibu Gembala katakan bawa jemaat untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Amin. Saya percaya GSJ Kados lebih akan mengasihi Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan, pasti ada mujizat Tuhan, pasti ada sesuatu yang baru yang Tuhan buat di tahun 2023 ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena berkat Tuhan itu selalu baru. Ya, cara Tuhan juga selalu baru. Tuhan nggak mau kita pakai berkat sisa-sisa dari tahun 2022. Karena Tuhan menyediakan sesuatu yang baru. Amin. Dan hari ini saya merindu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai tepat waktu. Ini adalah seri di dalam khotbah berseri saya mengenai karakter dan mengenai etika Kristen. Bukti kita mengasihi Tuhan. Lanjut. Next, bisa lalu ya. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah bagaimana kita menjadi seperti dengan Kristus. Kalau kita mengasihi Tuhan, artinya Bapak Ibu kita harus menjadi seperti Kristus. Sama halnya saya seorang bapak, saya punya 2 orang putri, 2 orang boru. Dan saya rindu anak-anak itu menjadi sama seperti saya. Bahkan bisa lebih besar, lebih hebat daripada saya. Di dalam apa? Khususnya di dalam kerohanian. Ketika saya komitmen berdoa 1-2 jam sehari, saya rindu anak-anak saya memiliki sikap yang sama, yaitu suka berdoa. Ketika saya membaca firman Tuhan setiap hari tanpa bolong, saya pun rindu anak-anak saya melakukan yang sama. Dan ketika anak saya sudah terlatih, yang satu kelas 4 SD, yang satu kelas 1 SMP, dua-dua sudah firman Tuhan mereka baca, bahkan punya jurnalnya, saya merasa diberkati dan saya merasa dikasihi. Nah, ketika kita mau mengasihi Tuhan, tentunya kita harus menjadi seperti apa karakternya Tuhan. Nah, next, satu karakter Tuhan dari sekian banyak karakter Tuhan yang saya mau bagikan, yaitu Tuhan selalu tepat waktu. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak peduli keadaannya apa, tidak peduli situasinya apa, tidak peduli ini tahun apa, tapi saya mau katakan karakter Tuhan yang selalu ada dan muncul di dalam kehidupannya, bahwa Dia adalah Allah yang on time, bahwa Dia adalah Allah yang tepat pada waktunya. Saya mau ajak kita semua membaca di dalam Lukas 18 ayat 2-7. Oke, kita akan baca secara responsoria bergantian. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu yang ganjil.
mulai dari ayat 2. Oke. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dengan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Nah, 5. Adanya janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Amin. Jadi ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada perumpamaan, yaitu ada seorang hakim yang lalim yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia bahkan hakim yang kejam. Biasanya hakim itu ada mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan suatu perkara. Tetapi karena hakim ini adalah bukan hakim yang baik, dia hanya memilih keputusan yang sesuai dengan kehendaknya dia saja. Dan tibalah ada seorang janda. Janda ini pasti tentunya dalam karakter perjanjian baru, yaitu janda tentunya di mana dia tidak punya dukungan dari yang lain. Artinya dia secara finansial tidak mampu, dia tidak punya koneksi, bahkan dia nggak punya apa-apa. Dan ketika dia ada suatu perkara, dia mau perkaranya dibenarkan, dia juga nggak punya koneksi untuk bisa membantu dia. Dia tidak punya siapapun yang bisa diandalkan, bisa supaya perkaranya bisa dibenarkan. Tetapi hanya ada satu cara yang bisa dilakukan oleh janda ini, yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Terus datang kepada hakim ini, sampai hakim ini akhirnya pegel. Jadi waktu bangun tidur, hakimnya buka pintu. Ini ilustrasi saya ya Bapak Ibu. Ya buka pintu, janda ini ada di situ. Waktu dia ke kantor, mau masuk ke kantornya, janda ini sudah muncul di depan. Akhirnya kapan saja, bahkan waktu lampu merah pun berhenti, tiba-tiba muncul janda ini. Artinya janda ini terus berusaha. Ini saya kasih gambaran, berusaha untuk memenangkan perkara ini. Dia terus datang, istilahnya anak zaman now itu ghosting. Jadinya janda ini ghosting si hakim ini, sampai akhirnya hakim ini pusing. Mau tidur pun akhirnya hakim ini ingat janda ini. Mau makan, ada di depannya ada bubur, keluarlah gambar janda ini. Singkat ceritanya akhirnya pusing dia, sebel. Dan singkat ceritanya Bapak Ibu Saudara, dan ia akhirnya membenarkan dari perkara janda ini karena sudah capek. Nah, kita lihat ayat 7, apa yang dikatakan firman Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Hakim ini mengulur-ngulur waktu. Ya, perkaranya ditunda sehingga nggak ada keputusan. Kalaupun diambil keputusan yang tidak sesuai dari rencana atau kehendak dari si janda. Makanya dia ulur. Ya sama kayak di Indonesia. Kalau bisa jadi dalam 1 jam, kenapa? Kalau bisa jadi dikasih tahu 1 minggu, kenapa harus dibuat dalam 1 jam? Kalau kita bikin KTP kan, sebenarnya ternyata kalau kita bikin KTP 15 menit pun udah jadi. Tapi ada paham bahwa kalau bisa dibuat 1 minggu, ngapain harus jadi 1 jam? Nah, hakim ini sama. Selalu mengulur waktu, menunda. Dan firman Tuhan dikatakan bahwa tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya siang dan malam yang berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Artinya Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Amin. Artinya
Artinya Allah kita adalah Allah yang tidak pernah lelet. Dia selalu on time. Dia selalu menjawab tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlalu cepat, dia tidak pernah terlalu lambat. Allah kita adalah Allah yang tepat waktu, sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kalau dia terlambat, itu sangat berbahaya. Sebagai contoh, next, Nabi Elia dan Nabi Baal. Ketika Nabi Elia dan Nabi Baal sedang bertanding, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan di hadapan bangsa Israel. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika Nabi Elia berseru kepada Tuhannya, Tuhan jawablah doaku, dan Tuhan terlambat datang. Oh, itu bisa jadi fatal Bapak Ibu. Bisa jadi nyawa dari Nabi Elia terancam. Apalagi misalnya kita menganggap bahwa Allah kita ini terlambat. Satu harinya Tuhan sama dengan 1000 tahun manusia. Andaikan Tuhan terlambat aja 1 menit, jawaban doa kita terlambat berapa tahun Bapak Ibu Saudara. Dan yang luar biasanya, yang kebenarannya bahwa Allah kita itu tidak pernah terlambat. Amin. Katakan kepada kiri kananmu, Tuhan kita tidak pernah terlambat untuk saudara. Nah, saya mau tunjukkan satu ayat lagi, di mana nampaknya Tuhan pernah terlambat. Kita buka di dalam Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Saya ingin meyakinkan Bapak Ibu Saudara bahwa Allah kita itu tidak pernah terlambat. Yang sudah dapat katakan haleluya. Oke, kita baca bergantian ayat 1 sampai 6. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. 2. Maria ialah perempuan yang pernah menyinati kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekatnya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengabarkan kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. 6. Namun setelah mendengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Puji nama Tuhan. Nah, ini kisah di mana Tuhan Yesus ke Betania. Supaya saudara tahu bahwa Betania adalah kota favoritnya Tuhan Yesus. Karena apa? Ketika di sana ada orang-orang yang Tuhan anggap orang terdekatnya dia, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Bahkan kita tahu bahwa di dalam sejarah, seminggu sebelum Tuhan Yesus datang ke Yerusalem dan akhirnya dia disalibkan, dia menyempatkan waktu ke Betania karena dia rasa feel at home di Betania. Dan di Betania kasus ini adalah Maria, Marta, dan Lazarus. Dan Lazarus waktu itu sakit. Dan disampaikanlah orang untuk diutus katakan bahwa Lazarus sakit, dengan harapan oleh Maria dan Marta bahwa Yesus segera datang ke Betania untuk menyembuhkan Lazarus, mendoakan dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi ada sesuatu yang unik di sini, yaitu pada ayat 6 dikatakan, namun setelah didengarkannya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Udah tahu bahwa Lazarus sakit, bukannya Tuhan langsung cepat-cepat datang ke Betania, tapi sengaja dia lama-lamain. Seakan-akan Tuhan mau menolong terlambat. Seakan-akan Tuhan sengaja membuat itu terlambat. Memang benar, waktu Tuhan Yesus sampai ke Betania, Marta, Maria mengatakan orang yang kau kasih itu sudah mati. Artinya sebenarnya dalam hati mereka, Tuhan engkau terlambat. Andaikan kau datang lebih cepat, mungkin Lazarus nggak mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali kita dalam pandangan kita, seringkali kita merasa bahwa Tuhan terlambat.
Mana Tuhan doa-doaku? Mana Tuhan jawaban doaku? Kenapa saya harus ngalami A, ngalami B, ngalami C? Mana katanya bahwa Engkau adalah tepat waktu? Hal sama Bapak Ibu dialami Maria dan Marta. Tetapi kita tahu bahwa dari kisah ini Tuhan sengaja melambatkan waktunya. Tuhan sengaja terlambat karena ada rencana Tuhan yang lebih besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau nampaknya di dalam kehidupan kita seakan-akan Tuhan terlambat karena Tuhan punya mujizat yang lebih besar. Bukan hanya mujizat kesembuhan, tetapi mujizat membangkitkan orang mati. Dan kalau di dalam kehidupan kita nampaknya Tuhan seakan-akan terlambat, bukannya Tuhan terlambat, tapi ada rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya yang jauh lebih besar yang mau dinyatakan bagi kita semua yang percaya. Katakan amin. Sekali lagi katakan kiri kanan, Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Mungkin doamu belum dijawab, Tuhan tidak pernah terlambat. Mungkin sakit penyakitmu belum disembuhkan, Tuhan tidak pernah terlambat. Mungkin engkau lama menantikan berkat Tuhan. Kenapa Tuhan hidupku kok begini-gini aja? Aku udah melayani A, B, C. Aku sudah memberikan persepuluhan. Aku udah memberikan hatiku. Tapi kenapa hidupku kok begini-begini saja? Saya mau meyakinkan Bapak Ibu Saudara, tetap lakukan tugas pelayananmu. Tetap memberikan hatimu buat Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak pernah terlambat. Yang percaya katakan amin. Next. Tuhan tidak pernah berlambat-lambat atau terlalu terburu-buru. Dia adalah selalu tepat waktu. Amin. Jadi Tuhan tidak pernah kecepatan Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga nggak pernah berlambat-lambat. Dia adalah Allah yang tepat waktu. Next. Tuhan tahu apa yang dilakukannya dan dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk menolong kita. Kadang Tuhan nampaknya terlambat karena dia tunggu waktu yang tepat bagi saudara dan saya. Dia nggak akan terlalu cepat. Nampaknya kayaknya terlambat, tapi waktu Tuhan, karena Tuhan tahu waktu yang terbaik bagi saudara. Ya, bagi kita kalau selalu di dalam kehidupan kita selalu ada istilah lebih cepat lebih baik. Apalagi Bapak Ibu yang baru berkeluarga, baru punya anak umur 1 sampai 3-4 tahun, kalau perlu ada remote waktu gitu, kalau perlu anak-anak itu langsung di skip, dicepatin waktunya, langsung tiba-tiba langsung jadi dewasa gitu kan. Karena usia 1 sampai 5 itu repot-repotnya. Saya pernah dulu nonton ada satu video, itu film yang lucu. Itu ada remote, jadinya dicepetin. Masa ngerawat anak-anak kecil dicepetin, tiba-tiba udah dewasa, udah mau nikah. Seperti itu. Kita maunya kalau bisa lebih cepat lebih baik. Tapi Tuhan sangat menghormati waktu. Tuhan bekerja di dalam waktu. Coba bayangkan sejarah penyelamatan. Dari jatuhnya Adam dan Hawa, itu waktu yang panjang. Sampai ke zaman Musa, bangsa Israel, sampai akhirnya zaman bangsa Israel ditawan, sampai akhirnya ke zaman Yesus. Itu sejarah perjalanan yang panjang. Tuhan memakai waktu untuk bekerja. Makanya kita harus sabar. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu tepat waktu bagi saudara. Dia tidak pernah akan terlambat. Dia tidak akan pernah terlalu cepat. Makanya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang tepat waktu, terlebih lagi kita mau menjadi anaknya Tuhan. Kalau bapaknya baik, kita harap anaknya baik. Betul? Betul? Kalau bapaknya kaya, kita harapnya anak-anaknya pasti kaya. Betul? Nah, kalau bapak kita adalah Allah yang tepat waktu, terlebih lagi kita seharusnya menjadi pribadi yang tepat waktu. Dimanapun kita berada, kapanpun kita, baik di gereja, baik di bisnis, baik di dalam pekerjaan, sekolah, dan semuanya. Saya ambil satu kutipan dari Raja Louis yang ke-18. Tepat waktu adalah tata kesopanan di antara para raja.
Jadi masalah hal tepat waktu itu adalah suatu hal yang paling penting menurut Raja Louis ke-18 di Prancis. Itu adalah tata kesopanan di antara para raja. Artinya kalau engkau adalah level raja, tepat waktu adalah ciri khas saudara. Kalau kita masuk di dalam ranah rohani, ini mengatakan bahwa kalau kita adalah anak raja, Bapak Ibu Saudara, salah satu tanda yang harus ada dalam diri kita, salah satu, yaitu kita tepat waktu. Kita tepat waktu. Dan hari ini saya mau membagikan alasan kenapa kita penting untuk tepat waktu. Dan ada berkat melalui kita menjadi seperti Kristus yang tepat waktu, Allah Bapa yang tepat waktu. Kita pun harus menjadi tepat waktu. Yang pertama, kenapa kita harus tepat waktu? Karena kalau kita tidak tepat waktu, berarti kita mencuri waktu orang lain. Sekali lagi, kalau kita tidak tepat waktu, itu berarti kita mencuri waktu orang lain. Kalau kita buat suatu janji, Bapak Ibu Saudara, dan kita terlambat, tidak tepat waktu, terlambat setengah jam, berarti kita menghabiskan waktu orang lain. Kita mencuri waktu orang lain. Sama halnya kalau kita beribadah, kita terlambat, berarti kita mencuri waktu orang lain. Sama halnya baik itu di sekolah, ketika kita terlambat, kita mencuri waktu orang lain. Padahal Tuhan taruh hukum 10 perintah Taurat, yaitu jangan mencuri. Padahal di kata mencuri ini maksudnya bukan hanya mencuri secara keuangan, tetapi mencuri termasuk di dalam halnya di sini adalah mencuri waktu orang. Makanya di dunia dikatakan time is money, waktu adalah uang. Penting untuk menghormati waktu. Bagi seorang pebisnis, 1 jam aja dia bisa menghasilkan berapa ratus juta. Dan saya percaya kita semua menghargai waktu. Dan kalau kita sampai tidak tepat waktu, itu tandanya saudara kita adalah seorang pencuri. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Makanya dosa itu artinya meleset. Meleset pada sasaran itu dosa, harmatia. Ketika kita meleset dari waktu, itu tandanya saudara sedang mencuri waktu orang. Nah, apalagi kalau kita datang beribadah, datang ke komsel, di dalam pertemuan ibadah, ketika kita menjadi terlambat, Bapak Ibu, saudara sedang mencuri waktunya siapa? Oke, boleh waktu orang lain. Tapi yang paling penting di sini kita mencuri waktunya Tuhan. Kita adalah seorang pencuri. Di Indonesia kita mungkin biasa jam karet, padahal jam itu nggak terbuat dari karet, tapi dibilang jam karet. Artinya molor. Pertemuan jam 9, datangnya jam 9.15. Tapi saya mengucap syukur di gereja ini tepat waktu memulai. Amin. Terus pertahankan. Bahkan seluruh sidang jemaat Gesia Kados, terus kita belajar untuk tepat waktu. Kita harus membuktikan bahwa kita adalah murid Tuhan. Harus sama dengan Tuhan kita yang tepat waktu. Kalau kita rindu Tuhan menjawab doa kita tepat waktu, kita pun harus tepat waktu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita harus patahkan roh di bangsa ini yang selalu lelet. Ke kerja terlambat, ke sekolah terlambat, ke ibadah terlambat, segala sesuatu terlambat. Nah, ini harus dipatahkan. Karena ada berkat ketika kita tepat pada waktunya. Karena kita sedang melakukan apa yang Tuhan mau. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau datang ke ibadah, kalau kita ibadah di tempat ini jam 8, gak mungkin baru kita bangun jam 7. Betul? Betul? Ya bangunnya jam 6. Kalau tahu kita ibadah pagi-pagi harus beribadah, bangun jam 7 atau paling tidak setengah 7. Janganlah malam hari kita mempersiapkannya
tidak mempersiapkannya, artinya nonton bola sampai jam 2 pagi, masih melakukan kegiatan yang lain-lain. Kita harus menghormati hari kudusnya Tuhan, hari kadosnya Tuhan. Amin. Makanya nama gereja ini kados, dikhususkan, dispesialkan bagi Tuhan. Hari Minggu itu hari kudusnya Tuhan. Betul? Makanya puji Tuhan kita hidup di dalam zaman kasih karunia Bapak Ibu. Saudara yang penting datang ke gereja masih bisa jalan-jalan, masih bisa bekerja, tapi utamakan Tuhan. Kalau kita ikut perjanjian lama, kalau saudara tidak menghormati hari sabatnya Tuhan, hukumannya rajam, lempar batu. Dan kita jangan sampai anugerah Tuhan kita sia-siakan. Makanya kalau kita beribadah, belajarlah kita menjadi tepat waktu. Persiapkan yang terbaik. Bahkan bukan hanya di dalam gereja, di dalam bisnis pun kita hargai waktu orang lain. Kita tepat waktu. Di dalam sekolah, makanya saya ngajari anak saya benar-benar jangan sampai terlambat. Kepagian jauh lebih baik daripada terlambat. Saya pastikan jam 7, anak sekolah saya masuk jam 7, jam 7 kurang 15 kamu harus sudah nyampe di sekolah. Berarti apa? Harus bangunnya jam setengah 6 dan semuanya. Karena saya harus ngajari hal tepat waktu sejak dini. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, tidak tepat waktu berarti kita kurang atau tidak menghormati orang lain. Kalau saudara tepat waktu, itu saudara sedang menghormati orang di mana kita buat janji. Sebaliknya kalau kita tidak tepat waktu, kita tidak menghormati. Apalagi kalau kita beribadah ke gereja, kalau kita tidak tepat waktu, berarti kita tidak sedang menghormati Tuhan. Bukan tidak menghormati gembala sidang saja atau pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Tetapi ketika kita tidak tepat waktu, kita tidak menghormati Tuhan. Kalau saudara tidak tepat waktu dengan rekan bisnis saudara, berarti saudara tidak menghormati dia. Firman Tuhan dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tuhan mau kita memberi hormat, mendahului dalam memberi hormat, saling mengasihi dan saling menghormati. Bagaimana bentuknya kita menghormati? Ya belajar tepat waktu. Jangan lelah. Filipi 2 ayat 3 dikatakan, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Artinya kita harus menghormati orang lain. Belajar tepat waktu dalam janji. Misalnya kalau kita ada pinjaman, bayar tepat waktu. Jangan kita lelet-lelet. Karena kita belajar melakukan sesuai firman. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kasih ilustrasi kalau kita mendapat undangan dari Presiden Jokowi. Misalnya dipanggil, Pak, diteleponlah sama staf staf kepresidenan. Bapak menerima undangan Pak Presiden jam 10 pagi. Misalnya Bapak dipanggil Presiden jam 10. Nah, biasanya kalau ketemu jam 10, itu baru jam 8 harus sudah tiba di tempat. Karena nanti diajarin tata caranya, nanti yang dibicarakan apa, ngomongnya gimana, cara menyapanya apa, dan langkah-langkahnya dikasih tahu. Pakai baju warna apa, itu dikasih tahu. Nah, misalnya jam 8 kita lebih 15 menit tidak tepat waktu, biasanya langsung diganti sama staf kepresidenan jadwal berikutnya. Artinya kita dipas. Walaupun kita datang jam 8.15 gitu dan ngotot-ngotot, loh nggak bisa Pak, katanya kan janjinya jam 10. Saya datang jam 8.15. Maaf Pak, karena itu adalah prosedurnya, SOP-nya. Tanda kita menghormati presiden, kita harus tepat waktu. Pakai caranya presiden, bukan caranya kita. Nah, kalau ketemu presiden aja, misalnya kita janjian, misalnya Pak Presiden mau datang ke Medan, mau ke GSD Kados misalnya, jam 10 pagi. Saya yakin jemaat sudah siap-siap, bukan jam 10 tuh. Sudah siap bahkan dari semalam sebelumnya kalau perlu udah disiapkan. Mana yang perlu dicat ulang, mana yang dikasih pengharum, mana yang gini, nanti Pak Presiden duduk di mana.
Semua jemaat pun tiba-tiba hadir. Nggak ada yang bolos satupun. Betul? Itu karena kita menghormati presiden. Bagaimana kalau kita mau menghormati Tuhan? Harusnya kita harus menghormati Tuhan lebih daripada presiden. Amin. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Dia yang memiliki kehidupan kita. Mari kita tepat waktu. Karena kita menghormati Tuhan dan menghormati orang lain. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, tidak tepat waktu berarti kita menghilangkan kesempatan yang ada. Kalau kita tidak tepat waktu, berarti kita kehilangan kesempatan, Bapak Ibu. Sama halnya saya ceritakan kalau kita ketemu Jokowi, kalau kita terlambat di staf kepresidenan, terlambat 15 menit aja, langsung kesempatan kita hilang. Ada banyak sebenarnya kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi karena kita tidak memanage waktu, kita tidak mengelola diri kita, karena kita tidak mau berubah, entah karena kemalasan kita, mengakibatkan ada banyak berkat, ada banyak kesempatan yang hilang daripada kita karena kita tidak tepat waktu. Makanya kita harus belajar tepat waktu. Kesempatan itu jauh lebih besar kepada orang yang selalu tepat pada waktunya. Saya waktu di gereja di Surabaya 11 tahun jadi wakil gembala di sana. Saya melayani kurang lebih 80% itu orang-orang Chinese. Dan waktu kami melayani di sana, ada satu pepatah yang menarik pemikiran saya. Pepatah, next. Ada sebuah pepatah, namanya pepatah Jenderal Cina. Ini pepatahnya kayak gini. Ada satu tukang kuda terlambat untuk memperbaiki tapal kuda, menyebabkan satu kuda terjatuh. Ada satu kuda yang terjatuh itu menyebabkan satu jenderal terjatuh. Satu jenderal yang terjatuh mengakibatkan satu peperangan dikalahkan. Satu peperangan dikalahkan mengakibatkan satu desa terjatuh. Satu desa terjatuh menyebabkan satu provinsi terjatuh. Satu provinsi terjatuh mengakibatkan satu negara dikalahkan. Semua terjadi gara-gara apa? Satu tukang tapal kuda terlambat memperbaiki sepatu kuda. Saudara tahu artinya di sini. Keterlambatan itu menyebabkan sesuatu yang lebih parah. Keterlambatan menghilangkan kesempatan di dalam kehidupan kita. Maka yang penting sekali bukan karena tujuan gereja saja, tetapi untuk saudara dan saya. Saya rindu sidang jemaat di tempat ini. Tuhan rindu bahwa sidang jemaat di tempat ini menghargai waktu, tepat waktu. Karena apa? Karena semua orang mempunyai waktu yang sama. Setiap orang dapat 24 jam. Orang kaya, miskin, orang berpendidikan atau tidak, orang dari segala macam suku apapun, Bapak Ibu Saudara, punya kesempatan yang sama. Satu hari 24 jam, tidak lebih, tidak kurang. Jadi yang harus kita rubah apa? Yang kita perlu harus rubah adalah kita harus mempunyai manajemen waktu, time management. Kita harus mengatur hidup kita, karena semua orang sama. Kita tidak bisa bilang, oh Pak, orang itu waktunya lebih banyak. Gak bisa, semua manusia sama. Cuman bagaimana kita mengelola waktu kita, itu yang menentukan kita. Ada orang tertentu datang, Pak Pendeta, saya nggak bisa tepat waktu karena anak-anak saya masih kecil. Loh, anak-anak masih kecil, udah sekolah, sudah masuk sekolah jam berapa? Jam 7. Kenapa hari biasa bisa masuk jam 7, tapi kenapa kalau ke gereja jam 8 terlambat? Berarti kita menganggap hari Minggu itu hari libur. Seharusnya kita harus menempatkan hari kudusnya Tuhan jauh lebih penting daripada yang lain. Amin. Harus jauh lebih penting. Utamakan, dahulukan kerajaan Allah.
segala sesuatu akan Tuhan tambahkan. Kalau kita menganggap bahwa ibadah itu penting, kalau kita menganggap bahwa Tuhan itu penting, kalau kita menganggap komsel itu penting, KKA itu penting, berarti kita yang harus mengatur waktunya. Kenapa orang sering terlambat? Karena dia tidak menghargai orang, tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai dirinya sendiri. Tetapi kalau orang selalu tepat waktu, maka ada kesempatan yang Tuhan berikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Oke, next. Nah, saya mau bagikan sebagai penutup pengalaman pribadi saya sendiri. Saya dari SD sudah terlatih untuk selalu tepat waktu. Karena kondisi keluarga orang tua sakit, jadinya untuk berangkat ke sekolah, saya harus dari kelas 3 SD harus masak sendiri. Saya masak sendiri dan semuanya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, waktu saya sekolah di kota Surabaya, SMA. Rumah saya di Sidoarjo, sekolah saya karena saya mencari sekolah yang terbaik di SMA dan perjalanannya itu kurang lebih 1,5 jam. Kalau saya terlambat sedikit, saya kehilangan bus kota waktu itu, saya akan terlambat. Saya berangkat sekolah pagi-pagi setiap hari jam 4:30 pagi Bapak Ibu di rumah. Jam 4 sudah bangun 4:30, masuk jam 7. Tapi kalau saya terlambat jam 5, saya akan ketinggalan busnya dan mengakibatkan saya nyampe di sekolah lebih dari jam 7. Makanya saya udah berlatih untuk tepat waktu. Dan mengenai bagaimana tepat waktu ibadah, saya menganggap kalau saya pergi ke ibadah itu seperti acara pernikahan orang-orang Chinese. Next. Nah, uniknya di dalam acara pernikahan orang Chinese, Bapak Ibu kalau pernah diundang orang Chinese untuk pernikahan, mereka selalu tepat waktu. Gak pernah, jarang orang yang terlambat. Karena apa? Karena makanannya itu dihidang bukan sekaligus, tapi satu-satu ya. Awalnya mungkin dari apa dulu, terus nanti nasi goreng, ikan, ayam, sampai akhirnya terakhirannya adalah es krim atau buah. Dan itu harganya berbeda-beda. Pernah saya diundang, ada satu jemaat di Surabaya, itu di restoran di Surabaya namanya restoran Kowloon. Itu nomor satunya Surabaya waktu itu. Saya nggak tahu sekarang, mungkin ada. Satu orang itu harga makanannya 1 juta. Jadi satu meja itu 10 juta. Dan orang waktu diundang ke situ nggak ada yang terlambat. Karena apa? Kalau 1:01 aja menu pembukaan, sayang sekali kan? Udah rugi. Nah, saya selalu memiliki persepsi dalam pikiran saya, kalau saya datang ibadah, itu seperti pernikahan Chinese. Saya bahkan tidak pernah mau kehilangan satu lagu pun untuk dinyanyikan di jemaat. Zaman dulu beda sama zaman sekarang. Zaman dulu namanya mencari lagu tuh susah, harus beli kaset, harus punya Walkman, harus punya baterai supaya bisa dengar. Zaman sekarang langsung buka YouTube, langsung gampang kan? Zaman dulu susah, makanya saya sering dulu datang ibadah itu setengah jam sebelumnya. Biasanya worship leadernya masih latihan-latihan sedikit untuk mengulangi lagu. Nah, saya ke gereja langsung bawa buku, karena apa? Saya catat teks lagunya. Kalau sekarang kita cari di YouTube aja atau cari di Google teks lagu Yesus ku mencintaimu, langsung keluar kan semua. Kalau dulu susah, makanya saya catat. Dan saya tidak pernah mau kehilangan satu menu pun di dalam ibadah. Saya anggap itu seperti pernikahan Chinese. Jangan sampai kehilangan satu menu pun. Jangan sampai kehilangan satu lagu pun. Dan saya didik anak-anak saya untuk terus seperti itu. Jangan sampai kelewatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melewatkan satu lagu pun di dalam pujian dan penyembahan, itu rugi Bapak Ibu. Makanya kita harus tepat waktu. Bahkan bukan tepat waktu, be before time. Hadir sebelum ibadah. Nah, ini kesaksian terakhir, yaitu yaitu perpuluhan tepat waktu. Nah, saya kesaksian seperti ini. Nah, kami para pendeta, kami membayar persepuluhan. Biasanya dipatok sama BPD paling lambat tanggal 5 harus sudah ngirim. Dan saya dulu masih kurang tertib, artinya saya harus jujur, saya kadang ngasihnya lebih dari tanggal 5 baru saya kirim, saya laporkan.
Tapi sejak kurang lebih setahun lebih yang lalu, saya ambil komitmen dalam diri saya. Saya mau belajar untuk kirim perpuluhan tepat waktu. Saya kasih setting di handphone bahwa tanggal 1 atau paling lambat tanggal 2 saya harus kirim perpuluhan. Dan ketika saya mengubah diri saya memberi komitmen untuk ini, saya melihat pertolongan Tuhan itu begitu luar biasa. Jadi waktu kami rindukan dari tahun lalu Tuhan, kami rindu punya tanah gereja. Karena apa? Gereja kami mirip seperti ini luasnya, lebarnya 4, panjangnya 12. Jadi ruko 1 lantai aja. Cuman untungnya bagian belakangnya masih ada sisa 7 meter kami bangun itu untuk sekolah minggu. Jadi ibadah sama sekolah minggu bersamaan, 1 lantai. Dan saya tinggal di situ juga, ada 1 kamar. Nah, sekarang jemaat kami udah bertumbuh. Jadi dari ruangan itu bisa hanya menampung mungkin 50-60. Padahal kalau lagi padat itu bisa sampai 100 orang. Dan kami berdoa, Tuhan tolong. Dan ketika saya mulai melakukan persepuluhan tepat waktu, tanggal 1 atau tanggal 2, paling lambat, ada mujizat Tuhan. Adalah kadang orang kirim komitmen bahwa ada yang kasih 150 juta, terus ada yang ngambil komitmen lagi 50 juta, terus ada baru-baru ini saja, itu angpau menurut saya, bagi saya, karena pas ini adalah orang Chinese, dan dia kayak ngasih angpau kepada saya, dia kasihkan, Pak Pendeta, saya kasih janji iman, 250 juta, 200 juta, dia telepon, ini jemaat di kota Surabaya, dia kasih seperti itu. Tiba-tiba minggu semalam baru lagi jemaat, Pak Pendeta aku mau jual rumah, kalau aku jual rumahku, aku berikan, padahal bukan rumah yang besar, rumah kecil, cuma 2 pintu, 2 kamar, langsung dia bilang saya akan berikan 50 juta. Dan puji Tuhan, sebenarnya gereja kami bukan gereja yang besar, tapi pertolongan Tuhan, dan kami masih mencari tanah pada saat ini. Yang saya mau bagikan Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar tepat waktu, melakukan komitmen di hadapan Tuhan, entah apa yang Tuhan sedang gerakan hati saudara, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai bukti saudara mengasihi Dia. Saudara tepat waktu, saudara mengasihi Tuhan. Kalau saudara tidak tepat waktu, berarti saudara tidak sedang menghormati Tuhan. Jadi saya tantang kepada jemaat di tempat ini, mulai hari ini kita belajar untuk tepat waktu, terutama di gereja Tuhan. Ketika kita beribadah, berkonsel, atau pertemuan ibadah lainnya, be before time, hadir sebelum jamnya. Saya percaya jemaat di tempat ini akan dibangun oleh kuasa Roh Kudus. Ketika menghormati waktu, Tuhan akan menghormati, dan Tuhan akan pakai gereja ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi kota-kota dan desa-desa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita rindu melalui kehidupan yang Tuhan percayakan pada saat ini. Kita menghargai, menghormati waktunya Tuhan. Kita menghormati kesempatan yang ada. Mari kita tepat waktu. Mari kita be before time, tiba sebelum waktunya. Di dalam segala hal, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam sekolah, studi saudara, di dalam pelayanan, kita belajar tepat waktu. Mari kita menyembah Dia pada saat ini. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Hia maya syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berseru kepada Tuhan bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah.
Benar menyembah Tuhan Yesus selalu selalu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Firman Tuhan sudah diberitakan kepada kita semua. Tuhan Yesus, Dia adalah pribadi yang tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlalu cepat, Dia tidak akan pernah terlambat bagi saudara dan saya. Kalau ada doa yang nampaknya terlambat, karena Tuhan punya waktu dan rencana. Firman Tuhan sudah diberitahukan kepada kita. Mari kita menghormati Tuhan yang tepat waktu. Mari kita sebagai anak-anaknya Tuhan, mari kita belajar tepat waktu. Supaya kita tidak mencuri waktu orang, supaya kita menghormati Tuhan, menghormati yang lain, supaya kesempatan tidak hilang daripada kita. Ketika firman ini diberitakan, Roh Kudus mungkin menggerakkan hati saudara, menggetarkan hati saudara dan mengatakan, Tuhan, mulai hari ini aku mau belajar tepat waktu Tuhan. Tuhan, ampuni selama ini aku terkadang lelet, aku terlambat. Bahkan di dalam rumah kudusnya Tuhan, seringkali kami terlambat. Tuhan, ampuni aku. Dan Kau berkata pada saat ini dalam hatimu, Tuhan, aku mau berubah. Aku mau menjadi pribadi yang tepat waktu. Aku dan seisi keluargaku, aku akan menghormati waktunya Tuhan. Kalau itu adalah saudara, mari angkat tangan bersama dengan saya. Kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Biar ini doa kita, bahwa kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, memberi waktu kita yang terbaik bagi Tuhan.